Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Anton. Gimana Pak Anton kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Wah, alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa pekerjaannya. Ya padat tapi ya harus kita jalan. Kita tetap, dan yang paling penting kita tetap harus ceria. Alhamdulillah. Berarti Gimana? sehat ya? Wah, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anton? Kok wajahnya ada sedikit ya? Iya. Gini Pak, kan memang apa ya ini nggak apa kebawa kerjaan atau gimana ya? Oke. Emang kalau situasi di kelas ketika kita bekerja kadang-kadang itu terbawa dalam kehidupan nyata. Jadi sisa-sisa dari pekerjaan itu adalah di kehidupan kita. Nggak tahu ya. Nyangkut, ada sedikit nyangkut kayak gitu ya? Iya, karena saya sendiri biasanya kalau udah selesai kerjaan, pengennya nyantai, tapi masih kepikiran yang ada di sekolah. Gimana Oke. ya gitu? Oke. Terus Pak Anton kayaknya ada yang diobrolkan serius ya, sepertinya. Boleh. Ada sih sebenarnya. Saya mau curhat tuh. Wah. Sedikit curcol Bapak. Oke. Tentang apa ini Pak Anton? Jadi gini Pak, ini masalah kelas yang saya dalami. Saya tuh ngajar di kelas, disebutkan apa enggak ya? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 10 BDP 2. 10 BDP 2 pemasaran ya? Iya, bisnis Oke. dari Pak. Ya, di situ itu ada beberapa siswa yang memang kalau saya nggak masalah. Itu Oke. emang anaknya pintar. Tapi pintarnya luar biasa dan di dalamnya itu ada anak yang kurang bisa lah, masih kurang pintar. Itu jarak kalau saya nilai ya Pak ya, dari 1 sampai 10 yang pintar itu nilainya 9. Oke. Yang kurang pintar itu 2 Pak. Oh, udah jauh lah ya. Jauh banget. Itu gimana gitu, saya berpikirnya wah ini siswa saya kan modelnya di situ latar belakang yang berbeda juga, dengan banyak masalah yang dihadapi mereka juga di dalam pelajaran. Oke. Gimana ya cara ngajarnya, saya juga pusing ini Pak. Oke. Tapi sebelum itu, kira-kira menurut Pak Anton ya, apa yang ingin Pak Anton harapkan setelah sesi ngobrol kita hari ini? Pengennya sih nanti dari 2 ke 9 itu jalannya kan jauh. Ya, Ya oke. agak ditingkatkan lagi, setidaknya naik 1-2 tingkat lah gitu. Jadi enggak, soalnya kalau terlalu jauh itu saya ngajarnya itu bingung Pak. Kadangkala materi ini saya ajarkan ya yang pintar bisa. Oke. Cuma yang kurang bisa memahami pelajaran saya, akibatnya kan tertinggal jauh nantinya. Apakah saya harus tetap mengikuti anak-anak yang kurang bisa atau lanjut dengan materi setelahnya? Jadi saya berpikiran seperti itu sampai nyampe rumah, gimana ya enaknya gitu. Oke, Pak Anton ini kan ngajar matematika ya? Matematika Pak. Oke, kalau boleh coba diceritakan Pak Anton, karakter kelasnya ini seperti apa? Kata kelas saya itu, di mana kelas saya 10 BDP 2 itu terdiri dari pria dan wanita Pak. Laki-laki dan perempuan ya. Itu perbandingan laki-laki sama perempuannya nggak sama, lebih banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Banyak laki-lakinya. Dan kalau yang masalah pandai itu ya sekitar berapa ya, 10 sampai 15 orang lah, saya di atas rata-rata. Oke. Yang lainnya itu yang saya khawatirkan Bapak, itu masih jauh sampai Range-nya batas jauh ya? batas rata-rata saya gitu loh. Iya. Soalnya kalau guru kan ringnya agak ke atas, kalau saya sendiri loh, Oke. saya harapkan agak jauh. Lah ini kok biasanya itu kelas saya yang saya ajar itu hampir rata pinternya, lah ini kok jomplang banget antara yang kurang pandai sama yang pintar. Tapi situasi kelasnya aktif atau bagaimana mungkin? Kalau aktif ya aktif yang pintar. Aktif. Oh, aktif yang benar. Iya, Kalau yang agak kurang? diem. Oke. Iya. Jadi itu gimana caranya ya? Soalnya kalau takutnya ini yang saya pikirkan, apa mereka nggak bisa menerima materi yang saya ajarkan? Oke. Ya, apakah mereka
gimana caranya supaya mereka menerima. Kalau tidak bisa menerima materi dari saya, apakah harus dari teman sebaya ya Pak ya? Oke. Ini kalau saya tangkap ya Pak Iya. Anton ya, berarti ada dua masalah ya. Iya. Yang pertama karena memang dari segi kemampuan jauh, sehingga nanti harus menyikapinya bagaimana. Terus kemudian sikap atau keaktifan anak-anak di kelas, karena memang yang cenderung aktif itu Anak-anak yang pinter. siswa pinter saja, yang selebihnya Diem. no Iya. comment ya. Kalau tidak saya tuju itu diem Bapak. Oke, berarti ada dua ini ya. Iya. Oke. Terus Coba kemudian kita satu lagi Pak masalahnya. Iya. Itu kalau udah masuk, saya ngajar di sana jam-jam rawan kayaknya Pak. Soalnya kenapa rawan ya? kebetulan siang. Siang lah, anak-anak waktu jam saya itu setelah selesai sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur kan ke kantin makan. Oke. Habis itu kenyang ya Pak ya. Nah, setelah Ngantuk. kenyang itu betul Pak. Ngantuk betul. Wah, ini umum Pak, ngantuk ini umum. Habis istirahat siang, makan, ngantuk. Iya, jadi itu ada beberapa masalah itu Pak. Saya lupa itu ngantuknya itu parah itu. Oke, berarti kita coba yang pertama dulu dah, Apa? berkaitan yang bagaimana membangun suasana kelas supaya tidak ngantuk. Kira-kira Pak Anton punya gambaran atau harus melakukan apa supaya kelas Pak Anton ini tidak terjadi ngantuk mungkin? Kalau selama ini saya ngajar ya Pak. Oke. Kalau udah ngantuk, ya saya suruh tidur bentar. Tapi kayaknya itu bukan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke. Tapi saya kemarin tuh lihat video Aha. di YouTube itu ada yang melakukan kayak ice breaking, gerakan-gerakan kecil supaya nggak Oke. ngantuk gitu ya. Itu bisa boleh kayaknya ya Pak ya. Kita terapkan ya Pak ya. Saya terapkan gimana ya? Sebelum pelajaran dan di tengah-tengah pelajaran. Kenapa? Matematika waktunya kan panjang Pak. Oke, berapa jam Pak? Ice breaking. Durasi matematika? Durasi matematika saya ngajarnya 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit, wah, lumayan lama. Lumayan lama itu. Kalau kita lakukan di awal aja, kemungkinan tengah-tengah juga Hah? ngantuk. Oh iya, oke. Berarti harus 2 kali. Kalau nggak di awal ya ditambahi dengan yang di tengah-tengah. Oke. Supaya mereka juga semangat. Kalau ngantuk itu udah mereka ngantuk, materinya nggak bisa masuk, ya repot juga. Jadi kayaknya ice breaking itu ya semacam gerakan kecil supaya membuka semangat ya Pak. Oke. Berarti Pak Anton sudah menemukan satu cara ini untuk mensiasati kelas yang ngantuk, situasi kelas yang lesu habis setelah istirahat bisa ice breaking. breaking. Oke. Mungkin ada tambahan Pak selain ice breaking, kira-kira yang bisa diterapkan? Coba dulu itu aja. Coba Kalau satu itu aja. itu bisa, berarti itu berhasil Pak. Oke. Iya, kita terapkan Paling tidak membangun suasana lah membangun ya. suasana biar anak-anak nggak Supaya ngantuk. tidak ngantuk. Iya. Siap. Itu. Oke. Terus yang kedua, Pak Anton, tadi saya tangkap ada perbedaan yang relatif jauh ya. Jadi kelas homogennya itu terlalu timpang ya. Kalau yang pinter dia pinter sekalian, kalau yang kurang di Iya. bawah. Kira-kira ini Pak Anton. Kira-kira kayaknya gini Pak. Pakai apa ini Pak Anton? Ini Mensiasatinya. mensiasatinya kita harus deket sama siswa kayaknya. Oke. Selama ini kalau saya ngajar ya ngajar aja. Saya ngajar di depan ya ngajar, Oke. sebatas ngajar menyampaikan pelajaran. Pak. Oke. Tapi kalau seandainya saya keliling, kemudian mendekati mereka, saya tanya masalahnya apa, kemudian lebih intens untuk apa? Lebih dekat ya. Soalnya kalau kita keliling satu kelas mungkin nggak akan full waktunya, nggak akan Oke, apa nyampe kan. nggak nutup Tapi ya. kalau beberapa anak yang kurang pandai kita dekati, apa sih kok bisa ini, sambil kita ngasih apa sedikit materi di sana supaya lebih mengerti, dengan kedekatan itu mungkin mereka tambah ngerti ya Pak ya. Soalnya Oke. selama ini saya belum pernah mencoba seperti itu. Belum Pak. Belum, jadi kalau saya ngajar di depan kelas ya udah ngajar di depan kelas gitu. Soalnya emang siswanya banyak, kita juga ngajarnya kan sesuai dengan materi gitu. Oke. Jadi lebih Berarti dekat kayaknya enak ya Pak. perlu ada pendekatan khusus ya, perlu keliling lah ya dalam ngajar. Iya, kayaknya perlu pendekatan antara guru dan siswa biar mereka Oke. mengerti apa yang saya ajarkan. Oke. Dengan
dengan kondisi siswa yang banyak, terus kemudian Pak Anton melakukan pendekatan, kira-kira cukup enggak dalam kurun waktu pembelajaran itu mendekati sekian banyak anak ini? Kalau 3 kali 45 menit, kalau kita anggap aja itu satu siswa beberapa menit, kayaknya nggak cukup Pak. Nggak cukup. Berarti perlu ada metode lain. Kayaknya gitu Pak. Oke. Itu kan kemarin kalau kita bincang masalah ini, itu kayaknya anak-anak yang kurang mengerti ya Pak, kurang masuk tentang materi saya berhubungan dengan saya ajarkan, yang saya ajarkan nggak mengerti. Oke. Gimana kalau seandainya gini Pak, itu kan terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan ya Pak. Oke. Kita buat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa laki-laki sama perempuan. Oke. Yang heterogen itu kita jadikan satu antara siswa laki-laki perempuan. Kemudian kita acak yang anak-anak yang pintar ditaruh di tiap kelompoknya. Oke, berarti pakai metode apa ini Pak? Iya, saya lupa itu bahasa Inggris, aduh nggak ngerti aku Pak. Itu pernah saya baca itu Pak. Oke, Kayaknya tuh oke. anak pinter dimasukkan ke dalam beberapa kelompok dengan siswa yang heterogen. Jadi kayak yang pinter itu sebagai tutornya ya. Sebagai tutornya. Jadi seandainya Oke. anak yang kurang pandai itu nggak ngerti bahasa saya, dia ngertinya sama teman sebaya. Tanya ke temennya. Iya. Kalau Jadi tanya ke temennya itu kan memang tidak malu ya. aku takutnya gini Pak, kalau anak-anak nggak ngerti itu mau tanya ke saya, yang ditanyakan juga nggak ngerti dan malunya minta ampun. Ya Oke. kalau tanyanya benar, kalau tanyanya nggak benar, ya kalau anak-anak yang pintar kita taruh di dalam kelompok itu, ya nanti kan teman sebaya, caranya gimana. Lah kita beranggapan semoga anak-anak yang ini bisa. Yang kurang bisa Ya. berarti bertanya kepada yang iya. kurang bisa. Oke, berarti pakai apa itu tadi Pak? Ya apa ya, lupa saya, itu PR saya itu. Iya, itu pendekatan yang saya pernah baca itu, saya lupa apa ya, itu yang kelompok belajar, kemudian ada satu anak yang pintar di sana, jadi pendekatannya mulai teman sebaya. Nah, berarti apa Pak kalau kita simpulkan ya Pak? Ada teman sebaya, yang satunya sebagai tutor. Tutor ya. Saya lupa apa. Berarti pakai tutor sebaya. Oh, tutor sebaya, ya tutor sebaya. Iya. Iya, tutor sebaya. Bisa, mungkin menurut Mantan bisa ini ya diterapkan ya. Kayaknya bisa Pak. Kayaknya bisa, ya? Soalnya gini, kalau iya itu tanya pada saya ya. Saya kebanyakan kalau belajar tuh yang mau tanya silakan angkat tangannya. Lah, kalau sama teman sebaya sebagai tutor kan nggak perlu angkat tangan. Lah, ini jangan mengerjakan gitu kan lebih enak. Betul. Iya. Biasanya kalau tanya ke gurunya itu memang cenderung agak malu gitu Malu. ya. Malu, takut, atau mungkin tidak tahu apa yang ditanyakan. Bisa jadi. Oke. Bagus Pak Anton. Terus ini menurut Pak Anton ini ya. Iya. Dengan apa tadi menggunakan ice breaking, terus kemudian menggunakan tutor sebaya, harapannya mereka lebih aktif, terus kemudian juga gap antara anak itu menjadi tipis, mereka saling berbagi, saling berkomunikasi. Menurut Pak Anton ini kira-kira kapan? Ya secepatnya Pak. Secepatnya, ya? Secepatnya. Kalau nggak secepatnya kapan lagi Bapak? Ya. Pak Anton kapan ini ada jam? Minggu depan ada ya? Ada. Ini kan weekend ini ya. Ini weekend ya. Oke. Ada. Oke, berarti saya tinggal menunggu informasi lebih lanjut apa yang sudah Pak Anton jalankan dari awal. Tadi saya tangkap Pak Anton agak galau begitu ya, kelasnya situasinya ngantuk karena jam siang, dapat diatasi dengan ice breaking. Iya, benar. Baik di awal, di tengah, harapannya mampu membangkitkan semangat di anak-anak, motivasinya terbangun. Gapnya anak-anak dari segi kemampuan yang awalnya tadi jauh bisa diperpendek lagi melalui tutor sebaya. Ya harapannya nanti anak-anak nggak ada yang nggak pandai, anak-anak pintar semuanya karena Amin. mereka pintar dalam bidangnya. Kemudian kalau menurut saya ya,
yang penting mereka ngerti dulu Pak. Ya. Oke. Ya, masalah nilai belakangan dulu, tapi ngerti dulu pelajaran saya. Nanti kan nilai akan mengikuti Pak. Iya. Oke, terus kemudian kalau mungkin ya, Iya. mungkin ya, ini Pak Anton dalam menjalankan ini programnya Pak Anton ini yang sudah Pak Anton temukan, kira-kira butuh orang lain untuk mendampingi atau menemani Pak Anton, membantu Pak Anton? Boleh Bapak mau? Oh, saya boleh. Boleh loh. Tapi gini, Tidak ada masalah. gini. Ketika saya ngajar, benar atau tidaknya kan bukan saya yang menilai, Oke. tapi orang Iya. lain yang akan, oh ini bapak mengajarnya udah bagus, bapak kekurangannya ini. Kalau saya nilai sendiri pasti bagus toh Pak, tapi kalau orang lain pasti ada celahnya. Oke. Gitu. Boleh. Nanti kalau saya ada waktu akan saya temani Pak Anton ngajar. Boleh. Saya juga ingin tahu ini Pak Anton ngajarnya seperti apa, karena seorang YouTuber berkecimpung di kehidupan entertain ini kayaknya ngajarnya luar biasa. Tinggal kendala kecil ini saya kira Iya. bisa disiasati lah. Siap. Oke, Pak Anton, ini tanpa terasa perbincangan kita yang sebentar ini sudah di akhir sesi. Menurut Pak Anton, apa yang Pak Anton dapatkan dari percakapan ini? Iya, emang ya gini, seorang guru kalau kita pikirkan sendiri beban itu akan masih ada Pak. Tapi kalau Oke. kita mencurahkan kepada orang Sharing, lain, ya. sharing, kemudian melakukan ngobrol bareng seperti ini, itu akan terpecahkan. Oh, Jadi betul. berbanyak sharing biar masalah kita bisa terpecahkan Bapak. Oke, siap. Pak, terima kasih banyak ya. Oh, Saya- iya. Saya mohon pamit dulu, nanti kalau saya belajar saya hubungi Bapak. Oke, biar menemani siap. saya. Kapan Pak? Minggu depan ini ya? Siap. Oke, nanti akan saya coba saya temani. Siap. Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Assalamualaikum. Saya lanjut.